Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu peserta pelatihan operasi dan pemeliharaan bendungan, kali ini kita berada di salah satu instrumentasi yang berkaitan dengan aspek rembesan atau seepage. Dan di sini kita bisa melihat instrumentasi yang dinamakan dengan nama Pinots. Boleh dijelaskan Pak Rahmat, Pinots ini Pinotsnya kalau kita lihat ya airnya jernih dan tidak ada bentuk V-nya. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan secara detail sebagai pengelola bendungan. Silakan. Rekan-rekan sekalian, di bendungan ini sebenarnya ada dua V-Knot. Kita sekarang berada di V-Knot kiri. V-Knot kiri, nah, abutment kiri. Betul, di abutment kiri, ya di kaki kiri. Tadi ada V-Knot kanan, tapi V-Knot kanan aksesnya rada susah. Makanya kita ke sini aja yang mudah diakses. Nah, di sini ada bak penampung ya, ada bak penampung rembesan. Kemudian di sana ada ambang V. Nah, kenapa instrumen ini dinamakan V-Knot? Karena ambangnya berbentuk huruf V. Nah, untuk mengukur debit rembesan di sini menggunakan ambang V yang sudah terkalibrasi. Jadi ambang V itu kita punya data rating curve-nya. Jadi kalau ada ketebalan air di ambang V itu sekian senti, berapa debitnya? Kemudian 2 cm misalkan berapa debitnya? 3 cm berapa? Nah itu dikalibrasi setiap tahun dan rating curve itu akan diupdate juga. Jadi kita membaca debit itu hanya dengan membaca berapa ketinggian air di atas ambang V tersebut. Jadi petugas di lapangan atau operator di lapangan hanya membaca ketinggian atau ketebalan air di atas ambang gitu. Nah, selain dibaca manual, ini kan harian, dibacanya harian, tiap hari Pak Haris. Nah, kita juga sudah pasang sensor telemetering. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada probe. Nah, ini juga untuk mengukur level air di sini. Jadi secara real time level air ini bisa dimonitor di ruang kontrol. Kalau sudah bisa dimonitor, berarti debitnya juga sudah dikonversi menggunakan software, secara real time akan terpantau gitu. Jadi selain dipantau manual harian, kita juga sudah punya alat telemetering di sini yang sudah terkoneksi dengan ruang kontrol. Begitu Pak Haris. Penjelasan Pak Rahmat sangat komprehensif sekali ya, namun yang perlu menjadi perhatian catatan buat pengelola bendungan lainnya, terlepas kita sudah melakukan pemantauan dengan digital Pak ya, dengan sensor, tetap kita perlu melakukan pemeriksaan rutin juga ke lokasi Pinots ini secara visual, mengingat ada kalanya mungkin debitnya terukur di bawah debit desain Pak ya, namun di bawah debit desain tapi membawa material-material yang indikasinya bisa membawa material yang ada di tubuh bendungan. Kalau kita perhatikan di sini dari motifnya terlihat air yang mengalir sampai ke ambang V-nya itu relatif jernih, tidak ada membawa material Pak ya. Jadi indikasi awalnya bahwa dari segi rembesan belum terjadi rembesan, tapi memang ada debitnya, kita pastikan lagi dengan debit yang desain apakah di atas atau di bawah. Jadi memang fungsi dari Pinots ini terlepas itu simpel Pak ya, tapi fungsinya sangat besar sekali. Betul sekali. Dari pengelola bendungan dapat melakukan pengukuran manual atau menggunakan alat telemetri untuk menggunakan tugas, jadi bisa didapatkan di pusat monitoringnya Pak ya. Betul, Kita rasa untuk pemantauan Pinots ini bisa dilakukan dalam kurun waktu setiap hari Pak ya? Betul, setiap hari. Kalau untuk petugas lapangan, kita datanya harian, diambil tiap jam 7 Pak Haris. Tiap jam 7. Ya, rekan-rekan semua. Tapi kapanpun kita ingin tahu real time data debit Pinot ini sekarang berapa, kita bisa tutur ke ruang kontrol. Karena di sana sudah ada displaynya atau tampilannya berapa debit yang sekarang mengalir di Pinot ini. Nah, selain kita pasang probe untuk mengetahui level air, kita juga pasang CCTV di sana. Ada CCTV. Nah, itu gunanya untuk mengetahui secara visual apakah jernih atau keruh di sini. Jadi kalau misalkan bergunanya seperti ini Pak Haris, kalau terjadi gempa, kita kan harus inspeksi langsung, ya kan? Nah, tanpa menunggu lama ke lapangan atau operator misalkan perlu waktu dari kantor ke sini. Itu kan memakan waktu. Jadi lewat CCTV secara instan kita bisa pantau apakah setelah pasca gempa itu air di Pinot ini berubah jadi keruh atau tidak. Kalau keruh berarti kita wajib waspada. Kalau jernih kita harus tahu dulu berapa debitnya, apakah terjadi peningkatan atau tidak gitu. Jadi CCTV juga kita pasang di sini untuk membantu dalam proses pemantauan itu Pak Haris. Jika memungkinkan ya bagi Bapak Ibu pengelola bendungan yang bisa dipasang CCTV sangat baik sekali. Jadi kita bisa mendapatkan data secara real time dan secara reporting itu juga jauh lebih cepat, terutama pada indikasi-indikasi post major misalnya terjadi badai ataupun kondisi gempa.
Ya. Kita rasa untuk Pinot ini cukup ya, Pak Rahmat. Ya. Boleh di closing, Pak Rahmat? Ya, kepada teman-teman, dalam pengamatan Pinot yang di bendungan masing-masing bisa diusahakan memasang instrumen seperti di Bendungan Jatiluhur, karena ini sangat membantu dalam OP bendungan, terutama dalam segi pemantauan bendungan, Ya. untuk keamanan bendungan tentunya. Itu Waris. Oke, Ya. OP bendungan, yes, Yes. mantap.